Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin ikhwani fillah, hari ini saya akan menyampaikan seputar ceramah eh, yang akan saya sampaikan kali ini. Tiada ada kata dan kalimat yang paling indah dan sempurna selain dari ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas curahan rahmat dan kasih sayangnya pada hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan, kesempatan, dan keimanan yang masih tertancap kuat di dalam hati kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga kita tetap curahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, istiqomah merupakan salah satu tonggak yang sangat penting bagi sebuah bangsa atau umat agar bisa berjaya, menempati posisi yang mulia memimpin lajunya sebuah peradaban dunia. Suatu umat yang kehilangan permata istiqomah akan kehilangan arah dan mudah dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Karena dengan hilang istiqomah, moral akan rusak, perbuatan keji, hina akan muncul, kerusakan akan menyebar, kekacauan merata, umat akan dihantui oleh sifat hasad, dengki, dan perpecahan. Sebaliknya, istiqomah akan memberikan buah yang manis di tengah-tengah umat yang berpegang teguh dengannya. Orang yang istiqomah akan hidup tenang, damai, taat, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyakiti orang lain, bersabar ketika disakiti orang lain. Selalu berperan dalam melakukan perbaikan, dan membimbing orang yang tersesat ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah adalah luzum ta'tilah, yaitu konsisten dalam ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah adalah orang yang senantiasa konsisten taat kepada Allah, melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dan meninggalkan berbagai larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhasil meniti jalan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, maka ia akan mendapatkan surga sebagai tempatnya di akhirat. Allah menjelaskan dalam surah Al-Fussilah ayat 30, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, Qul amantu billahi summastaqimu. Maknanya, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Marilah kita selalu untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun zaman terus berubah, perilaku terus berubah, walaupun musim terus berganti, tahun telah berlalu, kita manfaatkan untuk selalu bisa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia ini adalah nikmat yang harus disyukuri dengan berupaya meraih kebaikan dunia untuk menjadi bekal menuju akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana caranya agar kita senantiasa istiqomah di jalan Allah? Yang pertama, senantiasa selalu berdoa kepada Allah, karena memang itu adalah senjata paling ampuh yang dimiliki oleh seorang muslim. Tentunya karena kekuatan doa dan takdir yang telah Allah tetapkan bisa perbaiki atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, karena Allah sudah memberikan petunjuk kepada kami. Alasan kita berdoa karena Allah memiliki hati manusia. Allah yang membolak-bolakan hati kita. Inna quluba yadi adama kullaha baina isba'aini mina asabihi rahmani ka qalbin wahidin yusarrafuna haisa yasha. Sesungguhnya hati manusia seluruhnya di antara jari jemari Ar-Rahman seperti satu hati. Allah membolak-balikannya sekehendaknya. Hadis riwayat Muslim nomor 2654. Setelah berdoa kepada Allah, apalagi yang bisa kita lakukan untuk istiqomah kepada Allah? Yang pertama, yang kedua, lebih tepatnya, selalu berkumpul bersama orang-orang yang soleh, karena
Lingkungan itu juga menentukan bagaimana ibadah kita, bagaimana perilaku kita, bagaimana pengaruh besar terhadap hidup kita, itu juga berpengaruh. Karena teman-teman yang baik pasti akan membawa kita ke tempat yang lebih baik juga. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, perbanyak ilmu pengetahuan tentang agama. Ilmu adalah salah satu hal penting dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan maka tertolak. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan terhadap ibadah kepada Allah. Seseorang yang ingin istiqomah di jalan Allah sudah pasti harus memperbanyak ilmu pengetahuan dalam mengenai Allah Subhanahu wa taala. Memahami sifat-sifatnya, memahami bagaimana cara mendekatkan diri kepadanya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah ceramah singkat ini ya bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil umri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.